Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat untuk masuk, karena ada yang baru sholat ya, kita ada baru selesai. Kita secara bertahap untuk memulai ini kajian yang menarik pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di ruang karakter, rumah karakter mulia. Nah, ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita founder RKM, yaitu Coach Nita Hidayat ya. Assalamualaikum Coach ya. Waalaikumsalam Ya. Dr. Agus. Dan juga ada Kak Fakih sebagai narsum jauh-jauh dari Solo ini. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain bisa segera join dan kita meramaikan turut acara di 1,5 jam ke depan. Baik, dan tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rumah karakter mulia ini sudah beberapa kali hadir ya Coach Nita ya. Dan ini ya, betul dokter. Kali ini topik akan dibahas itu tentang cerita dalam kehidupan. Jadi setiap individu itu punya cerita. Nah, bagaimana cara kita nanti akan memberi makna, berinteraksi dengan sesama kita ya. Yang paling penting itu sebenarnya dengan anak ya, yang tidak mudah ya. Kalau untuk orang-orang yang biasa kita dengan kolega itu betul jauh lebih mudah ya. Tapi dengan anak-anak tidak cukup mudah, dari perlu tantangan. Nah, ini tengah-tengah hadir kita ada pegiat dongeng yang nanti akan saya sampaikan kurikulum vitae-nya. Tapi sebelum ke arah beliau untuk mengisi ruang ini, perkenankan untuk Coach kita untuk memberi prolog ya tentang visi dari rumah karakter mulia. Silahkan Coach. Baik, terima kasih Dr. Agus. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sukses, bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Agus untuk pembukaannya. Berbahagia sekali malam ini kita bisa berkumpul di acara virtual dalam rangka menyajikan materi dari rumah karakter mulia sebagai bagian dari ikon. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi, rumah karakter mulia ini sudah beberapa kali menyelenggarakan sesi-sesi. Nah, RKM atau Rumah Karakter Mulia ini diluncurkan atau launching pada tanggal 8 Agustus 2022. Jadi sudah memasuki bulan yang ke-6 ini. Nah, dalam penyajian acara-acara RKM ada sedikit yang berbeda dari sesi ikon yang biasa kita ikuti. Nah, di sesi-sesi RKM ini kita menyelenggarakan ruang-ruang dialog. Jadi akan ada pengaturan dialog secara peer atau berdua gitu, sehingga akan ada interaksi yang memberikan pengalaman berbeda. Nah, interaksinya dalam hal apa? Dalam konteks bercerita, kemudian dalam konteks mendengarkan, sehingga keterampilan yang sehari-hari kita lakukan ini dapat kita maknai, dapat kita asah lagi, menjadi semakin terampil kita dalam berkomunikasi. Demikian. Nah, saya akan jelaskan singkat saja mengenai tujuan dibentuknya Rumah Karakter Mulia. Rumah Karakter Mulia akan menyajikan sesi-sesi yang berkaitan dengan pengasahan atau penajaman untuk konsep beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Rumah Karakter Mulia ini, mulianya adalah kepanjangan dari mujahadah atau bersungguh-sungguh, kemudian U-nya dari unggul, L-nya luas, kemudian I-nya integritas, dan A-nya amanah. Mujahadah, unggul, luas, integritas, amanah. Nah, yang akan dipelajari di sesi-sesi RKM antara lain adalah konsep beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian konsep-konsep mulia juga akan kita detailkan.
mengenal diri kita, bagaimana mengembangkan self leadership dan self concept, lalu ada juga higher order thinking skill atau critical thinking dan problem solving, lalu optimalisasi kecerdasan emosional kita, termasuk malam ini kita juga sedang mengasah bagaimana kita akan mengasah kecerdasan kita dalam berkomunikasi, lalu keterlibatan sosial melalui peran diri kita yang unik. Nah, unik ini juga akan di-deliver atau disampaikan oleh narasumber kita malam ini. Demikian. Saya serahkan kembali ke Dr. Agus untuk berikutnya menyampaikan tentang profil dari Mbak Fakih. Demikian, terima kasih. Silakan, Dok. Terima kasih, Coach Nita. Baik, kita mulai berikutnya tentang topik malam hari ini ya. Bagaimana kita bercerita, mendongeng, dan saling yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semua di masing-masing. Nanti ada latihannya sesi di terakhir yang akan dipandu oleh Coach Nita kembali. Terima kasih, Coach Nita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Kak Fakih Anissa ya, MPD CHT CEP. Jadi beliau tadi saya panggil Bu, aduh jangan, saya biasanya enak Kak panggil Kak Fakih gitu. Ya, baik. Beliau, Assalamualaikum Kak Fakih ya. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Gimana kabar ya Kak Fakih? Ya. Alhamdulillah sehat Pak Iya. Dr. Iya, Agus. tegar sekali ya Kak Fakih. Gimana kabar Solo? Alhamdulillah cerah Cerah ya, cerah. secerah hari ini ya. Iya, Meskipun kita cerah juga lampu. yang hadir di sini kelihatan sedikit, tapi banyak ya pendamping-pendamping kita ya, para malaikat yang menyaksikan saat ini. Itu Masya Allah. ya, baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mudah-mudahan ini akan tersampaikan seluruh dunia karena ini direkam juga nanti di YouTube ya, khusus di Live Learning Club ya. Ya, baik. Saya serikan singkat dari Kak Fakih Anissa, profilnya. Beliau ini adalah kalau disebut sebagai happiness storyteller. Dan kemudian beliau juga EFT practitioner atau emotion freedom technique, termasuk beliau juga dosen, lecturer. Skill beliau adalah tadi sudah disebutkan salah satu adalah storyteller, announcer, self-love expert, psikoterapis, tenaga pendidik, sign language interpreter, jadi menerjemahkan bahasa isyarat begitu ya. Iya. Luar biasa ini. Dan yang unik ini adalah pelatih pemulasaraan bahasa. Nah ini ya, ini tidak semua orang punya keahlian ini nih. Iya. Biasanya ya nanti aja lah yang ada yang mengurusin gitu, tapi rupanya beliau concern, malah luar biasa, Masya Allah. Kegiatan sosial itu. Iya, education beliau adalah S1 di IAIN Surakarta tahun 2010, pasca sarjana S2-nya di IAIN juga tahun 2017. Experience beliau sebagai lecturer di PAI, Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, jadi beliau asli di Solo ya, volunteer DSH Solo Raya sejak 2013. Nah, ini sebagai kegiatan sosial dia sebagai pelatih pemulasaraan jenazah Dompet Sejuta Harapan Solo Raya. Dan beliau juga aktif sebagai volunteer Taman Bacaan Kreatif Boyolali sejak 2015. Kemudian volunteer di DVO Solo sejak 2017 sebagai juru bahasa isyarat atau Deaf Volunteering Organization. Dan beliau founder komunitas Dongeng Bahagia sejak 2020. Beliau aktif sekali di komunitas pendongeng Solo Raya. Sekarang tidak hanya Solo Raya, tapi Indonesia, ya, Allah, bahkan dunia, ya Allah. Beliau pemegang sertifikat dari hipnoterapis, hipnotis dan hipnoterapis, certified EFT practitioner. Baik, itu sekelumit dari pengalaman dan aktivitas beliau. Ya, kita silahkan dalam waktu kita setengah jam barangkali atau lebih kurang, nanti habis itu kita akan berlatih ya bagaimana apa yang disampaikan oleh Kak Fakih. Silahkan Pak Kak Fakih. Baik, terima kasih. Ya, mungkin saya akan membantu memandu. Silahkan, akan dipandu oleh Coach Nita. Ya, silahkan. Baik, terima kasih dokter.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga saudara-saudara kita semakin banyak yang bergabung nih. Nah, terima kasih untuk kehadiran Kak Fakih di acara malam ini terkait dengan acara ikon untuk Rumah Karakter Mulia. Nah, berikutnya memang langsung Kak Fakih akan bercerita tentang apa sih hakikatnya dari mendongeng. Nah, sekaligus Kak Fakih juga akan nanti langsung mendemonstrasikan seni dari mendongeng. Untuk itu, saya harapkan Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti cerita yang akan disampaikan oleh Kak Fakih. Kemudian, flow acara malam ini, setelah Kak Fakih nanti bercerita, kita akan bercerita juga dengan peer kita masing-masing di breakout room, yang nanti akan saya bantu untuk arrangement di breakout room-nya. Untuk itu, langsung saja saya persilakan ke Kak Fakih untuk menyampaikan materi di awal ini. Silahkan Kak Fakih. Baik, terima kasih Coach Nita atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini ya, Coach ya. Biar semangatnya selalu pagi ya, Coach. Baik, terima kasih. Saya boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini saya sapa dulu ya, namanya satu-satu. Ada siapa ini? Mbak Mila. Ada Bu Mila ya. Bu Mila, Bu Sri Lestari. Halo Ibu Mila, Ibu Sri Lestari. Baik, ada lagi Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi. Halo Pak Fahmawan. Baik. Oke ya. Saya di sini akan menyampaikan ya. Lebih banyak berinteraksi ya. Mungkin bisa open mic, kalau mungkin off cam nggak apa-apa, tapi yang penting ada suaranya nih ya kan, biar ada interaksi. Jadi kita bisa saling berkomunikasi ya, ada feedback begitu dari teman-teman semuanya. Mungkin bisa kita say hi dulu, hai, ada suaranya. Bisa cek sound dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin saya mau cek satu-satu dulu kali ya. Ya, silakan. Pak Fahmawan. Halo Pak Fahmawan. Bisa. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya ini, Coach Sunita. Baik, Masya Allah. Ketemu di ruangan ini. Iya, saya jadi muridnya kemarin waktu SMA. Sekarang bergantian ini ya. Nampaknya pengen jadi murid saya juga di malam hari ini. Baik, selamat datang Pak Fahmawan. Selamat datang juga Bu Dewi. Halo Bu Dewi, sehat Ibu? Baik, mungkin belum bisa merespon ya. Bu Sri Lestari sehat Ibu? Alhamdulillah ya. Baik. Sehat juga Ibu Mila, semoga semuanya sehat ya. Ini ada yang datang baru ini, Pak Sigit. Ya. Halo Pak Sigit, sehat Pak Sigit? Baik. Oke. Ya. Oke. Nah, oke. Mungkin sebelumnya ini ya, saya pengen tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Saya nyapanya teman-teman nggak apa-apa ya, biar kita sama-sama, biar serasa seumuran ya, biar awet muda. Kak. Ya. Nah, saya bisa dipanggil Kak Fakih ya, karena seringnya bisa disapa teman-teman seperti itu. Dan mungkin apa sih yang pernah mungkin yang pertama kali terbersit nih tentang dongeng, di ketika dengar kata dongeng itu kira-kira apa nih yang terbersit nih? Dari Pak Fahmawan dulu nih, boleh nih. Halo, Assalamualaikum Bu Fakih. Kedengaran ya? Jadi tadi gimana pertanyaan tadi? Iya, kalau dengar kata dongeng nih, apa yang terbersit pertama kali? Dongeng itu cerita,
cerita yang mengandung pesan moral bagi siapa saja yang mendengarkan gitu. Iya, bagus. Terima kasih Pak Fahmawan. Nah, ada lagi nih Bu Sri Lestari, kayaknya nih udah open mic nih. Apa yang terbersit pertama kali kalau dengar kata dongeng nih? Bisa berinteraksi sama anak-anak. Terus lebih dekat, menjalin kedekatan sama anak-anak. Kalau dongeng. Iya, betul. Sebuah cara ya Bu ya, biar masuk ke dunia anak-anak begitu ya. Iya. Iya, biar tidak ada sekat di antara kita. Baik, terima kasih Bu Sri Lestari. Nah, kita lanjut nih ke Bu Dewi ini. Mana nih suaranya Bu Dewi? Halo Bu Dewi. Bu Dewi Setiarini Handayani. Oke, halo Bu Dewi, bisa open mic-nya? Mikrofonnya bisa dinyalakan? Oke. Oh, belum ada respon. Oke, kita beralih dulu ya ke Bu Mila. Halo Bu Mila. Halo. Iya. Apa nih yang pertama kali terbersit ketika dengar kata dongeng? Ingat waktu kecil selalu didongengin sama nenek. Asik. Gitu. Jadi iya. Malah nggak ngedongeng karena saya tuh nggak bisa. Kalau dulu kan kalau misalnya nenek sama ibu uwa tuh satu cerita tapi beda isinya gitu. Satu dongeng tapi misalnya ini kok ini lain gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi maksudnya kok saya nggak, baru ingat ya waktu kecil kok sering didongengin, sekarang saya enggak gitu. Kayak gitu. Dan udah dipraktekin nih belum ke anak-anak didik atau anak sendiri? Anaknya udah gede. Gimana? Anaknya udah pada gede-gede. Oh, tapi waktu anak-anak kecil didongengin juga nggak anak-anaknya? Dongengnya baca buku kan. Kalau dulu kan dongengnya dia mereka langsung gitu otomatis ceritanya. Jadi walaupun cerita dongengnya sama tapi penyampainya lain-lain gitu kayak gitu. Oke. Walaupun diulang-ulang tapi tetap ngedengerin aja. Biasanya belum bisa tuh. Iya, ngikut ya. Oke, terima kasih Bu Mila. Ada kenangan ya Bu ya. Ada historinya. Iya. Iya, baik. Ini. Oke, kita beralih ke Pak Sigit nih. Mana nih Pak Sigit suaranya? Pak Sigit, halo. Selamat malam Pak Sigit. Bisa open mic, Pak? Mikrofonnya dinyalakan. Ini ya. Oke. Nah, Pak Sigit nih, kalau dengar kata dongeng pertama kali, dengar kata dongeng itu yang pertama kali ada di pikiran, terpikir itu apa, Pak? Dongeng sebuah cerita, kisah, atau peristiwa yang diceritakan ke orang lain untuk menyebarkan nilai-nilai moral gitu, Mbak. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Sigit. Iya, atas waktunya. Oke, nanti kita pokoknya aktif ya. Bu Dewi masih stay? Halo, Bu Dewi bisa open mikrofon? Bu Dewi Setiarini? Oke, belum bisa ya. Baik, bisa mengikuti saja ya Bu Dewi ya. Nah, untuk makna dari dongeng sendiri sebenarnya dari teman-teman semuanya sudah mencakup semuanya sih. Mulai dari kisah ya, bisa bermakna definisi yang sinonim ya. Dongeng itu bisa berupa cerita, bisa berupa kisah, bisa berupa apalagi ya, sesuatu yang ada nilai positif yang ingin diberi sebagai pesan moral ya, seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya udah mencakup sih. Apalagi yang punya kesan nih, ya kan? Kesannya apa? Kesannya itu ada kenangan gitu kan, dulu pernah didongengin sama bapak, ibu, kakek, nenek, wah gitu. Nah ini yang menjadi poin penting ya, begitu ya Coach Nita ya, kenapa kita mengangkat tema ini, karena sudah mulai luntur kebudayaan mendongeng, begitu kan Coach Nita ya? Iya. Betul sekali. Iya. Ini merupakan sebuah kebiasaan yang rasanya perlu kita hidupkan kembali.
Bener banget ya. Perlu kita budayakan kembali ya. Perlu kita hidupkan lagi, kita semarakkan lagi, yuk mendongeng yuk gitu kan. Ada yang menarik Kak Fakih. Iya, apa itu Coach? Ada hal yang menarik Kak Fakih. Saya membaca salah satu buku. Buku itu tulisan judulnya adalah How Will You Measure Your Life. Yang menulis itu Clayton Christensen. Jadi beliau nyatakan bahwa beliau bercerita tentang hasil studi yang dilakukan oleh seorang ahli. Menceritakan bahwa hasil studi itu membuktikan seorang ibu yang sedang mengandung itu bercerita itu akan didengarkan oleh janinnya. Bahkan seorang ibu yang bercerita hingga 45.000 kata per hari itu membentuk kecerdasan janinnya luar biasa dibandingkan dengan ibu yang bercerita hanya 15.000 kata saja per hari. Kecerdasannya itu signifikan berbeda sesuai hasil riset. Meskipun yang 45.000 kata per hari itu berasal dari kalangan yang tingkat pendidikannya itu rendah dan ekonominya rendah, ketika itu dilakukan 45.000 kata per hari itu mampu membentuk kecerdasan otak janinnya luar biasa. Jadi signifikan. Itu saya membaca itu juga agak kaget gitu. Karena ketika itu kita tidak sadar, maka itu masa itu terlewati. Itu Kak Fakih. Betul banget nih Bu. Jadi memang ini menginspirasi untuk para calon ibu semuanya ya. Bahkan kita mendongeng itu bukan hanya untuk anak-anak usia 3 tahun, ya kan, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan anak yang di dalam kandungan aja bisa banget tuh didongengin gitu kan. Iya betul Kak Fakih. Saya kaget juga ketika ngedengar itu. Iya betul. Karena ini betul-betul terbukti secara studi. Dan ternyata kata-kata yang dapat terekam oleh janin adalah kata-kata cerita dari ibunya yang mengandung kata-kata bersifat language dancing. Language dancing itu ada struktur kata-katanya yang ada dalam logikanya, alurnya. Gitu. Rasanya sih Kak Fakih paham apa yang saya maksudkan, gitu. Paham. Yang akan disampaikan nanti gitu loh oleh Kak Fakih. Itu Kak. Iya betul sekali Coach. Terima kasih atas informasi tambahannya ya. Ini menjadi inspirasi buat kita juga nih. Oh ternyata memang mendongeng itu nggak harus ada wujudnya dulu di depan nih, seperti anak-anak usia balita atau TK, SD begitu. Ternyata anak masih dalam bentuk janin pun bisa ya menjadi target kita untuk mendongeng begitu ya. Begitu. Oke. Terima kasih inspirasinya Coach Nita. Nah, baik. Teman-teman untuk dongeng ya sebenarnya udah clear ya untuk definisinya ya. Tidak perlu kita kulik lebih dalam. Nah, di malam ini kan sebenarnya kalau kita mau belajar dongeng sampai kita tuntas itu kan memang belum bisa ya sampai hanya dalam waktu 30 menit ya istilahnya seperti itu. Nah kalau mau menguliti lebih dalam memang kita perlu sampai 12 SKS kali ya. Iya mungkin sampai 2 hari lebih gitu ya untuk kita menguliti tentang bagaimana sih teknik mendongeng yang lebih detail. Tapi ini saya rangkum secara sederhana. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman siapkan alat tulis bolpennya, karena ini memang saya lebih banyak mengajak berinteraksi, jadi teman-teman juga harus pinter-pinter nih, nyatat-nyatat poin-poin penting gitu kan, karena saya juga, ini sebenarnya sudah saya siapkan materinya, cuman memang dalam bentuk, belum bisa untuk PowerPoint ya, karena memang perangkat saya belum bisa untuk share-share materi PowerPoint, jadi mohon maaf, jadi bisa disiapkan aja ya kan alat tulisnya, bolpen, kertas begitu. Nah, untuk prolog dulu ya, kenapa sih dongeng itu penting ya? Apalagi tadi sudah kita bahas, penting banget karena sudah mulai luntur kebudayaan mendongeng antara kakek ke cucu, ya kan, nenek ke cucu, ibu ke anak, bapak ke anak, kakak ke adik, begitu dan seterusnya. Guru ke murid, nah itu juga kan. Seperti itu. Nah, karena udah mulai luntur nih, akhirnya anak-anak mulai mencari pelarian yang lain, yaitu dengan bermain
gadget, sibuk dengan dunianya sendiri, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, tidak ada bonding lagi, ya kan, antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, seperti itu. Jadi penting banget ini dongeng, kenapa kita harus budayakan lagi, hidupkan lagi, kita semarakkan lagi yuk, kita mendongeng yuk, karena semua orang punya cerita dengan kehidupan kita masing-masing. Nah, tapi yang paling menarik nih, kenapa dongeng itu bisa menjadi sebuah cara untuk menarik, ya, seperti yang dikatakan tadi Bu Sri Lestari, ya, kita bisa masuk ke dunia anak-anak, ya, salah satunya dengan cara mendongeng. Itu dengan salah satunya caranya bercerita, dengan cara berkisah. Nah, itu hanya masalah istilah saja, ya, gitu. Nah, kenapa kita harus benar-benar bisa belajar nih ya tekniknya di malam hari ini? Makanya saya spill aja deh ya, intinya aja nih. Kalau kita mau mendongeng biar anak-anak itu tertarik sama kita, itu kuncinya satu, ya. Ini akan kita belajar lebih dalam nih di malam hari ini, yaitu adalah olah vokal. Nah, olah vokal nih bukan menyanyi ya, tapi lebih kepada kita menirukan suara-suara yang sesuai tokoh yang akan kita angkat nih. Misal kita mau ngangkat tema anak-anak nih, kita mau bermain peran nih gitu kan, sebagai anak kecil laki-laki. Nah, misal suaranya Wawa gitu ya. Saya kasih nama anak kecil laki-laki, badannya kurus. Ya, saya beri nama Wawa. Nah, suaranya mungkin kurang lebih seperti SpongeBob atau Doraemon, atau suara ya, mungkin kayak Nusa begitu ya, lebih ke situ. Nah, ini contohnya seperti ini. Halo teman-teman, nama aku Wawa. Teman-teman, malam ini teman-teman semangat semuanya kan? Ya, seperti itu contohnya ya kan, ya Wawa. Nah, mungkin kalau ada lagi nih, nama tokoh namanya mungkin Nisnis. Nisnis ini seorang anak kecil, perempuan, lucu, imut, gemesin gitu ya, gitu. Nah, suaranya kurang lebih seperti ini, Nisnis. Halo teman-teman, namaku Nisnis. Teman-teman, tadi sore udah pada makan belum? Kalau belum, kita sama. Nah, itu contoh aja ya. Jadi suaranya lebih kayak anak-anak kecil gitu kan. Kita bisa menarik anak-anak itu mulai dari suara dulu. Mungkin kalau setelah suara, ya poin pertama adalah suara. Nah, kedua, nah nanti kita kupas lebih dalam ya. Ini kita secara global dulu. Pertama suara, ya. Olah suara itu yang paling penting ketika kita mendongeng atau bercerita. Nah, masuk ke dunia anak-anak. Yang kedua, ekspresi. Nah, suara udah oke nih ya kan. Ekspresi, kalau misal sedih ya, ekspresinya sedih. Misal kayak gini. Nah, matanya menyipit. Nah, mulutnya ke bawah gitu kan. Kalau ekspresi sedih itu semuanya turun. Mulutnya turun, matanya turun ya kan. Gitu. Aku tadi cari uangku di mana ya? Aku lupa naruh uangku tadi Rp1.000. Ada yang lihat nggak? Nah, gitu. Jadi kayak sedih banget gitu ya nyari uang 1.000-nya yang tadi ditaruh di mana, lupa gitu kan. Ada lagi yang bahagia gitu kan ekspresinya. Bahagia itu semuanya ekspresinya tuh matanya tuh ke atas, ditarik ke atas. Terus bibirnya ditarik ke atas, pipinya ditarik ke atas. Jadi semuanya naik gitu. Berkebalikan yang tadi dengan sedih. Sedih kan semuanya turun ya. Jadi kayak orang apa ya, cepet tua gitu kan. Makanya orang cepet tua kan semuanya tuh turun. Otot-ototnya turun semua. Nah, kebeda kalau orang gembira, senang, bahagia itu kan semuanya ketarik ke atas. Makanya orang-orang resep awet muda begitu ya Coach ya. Bahagia ya kan. Gitu. Nah, caranya gimana? Diangkat bibirnya dulu yuk. Coba semuanya latihan ekspresi ya. Bibirnya coba bibir kanan ditarik ke atas.
Ya, bibir kiri ditarik ke atas. Iya, bagus. Nah, terus matanya agak gitu kan, kayak terbuka gitu, tidak menyipit. Kalau sedih kan menyipit ya gitu kan. Kalau bahagia itu matanya lebih terbuka gitu kan, seperti berbinar-binar, seperti nemu uang 10 juta ya kan. Coba bayangin deh, di tangan ada uang 10 juta tuh, nemu. Apa yang terjadi? Ekspresi, wow, ya kan. Nah, itu otomatis mata terbuka, berbinar-binar, seneng banget gitu kan. Nah, seperti itu. Coba semuanya ekspresinya bahagia. Iya, senyumnya mana, matanya dibuka. Seperti itu ya. Nah, ini bisa seperti contohnya apa ya? Dapat hadiah sepeda mungkin ya kalau anak-anak kecil ya. Wah, Nah, saya ulang ya. Ini dari muka flat ya. Coba amati benar-benar wajah saya. Saya juga akan berusaha mengamati wajah saya sendiri. Itu. Ya, ini dari wajah datar ya dulu ya. wah, aku dapat sepeda baru. Wah, aku senang sekali. Alhamdulillah ya Allah. Jadi bisa ya, bisa ditangkap ya. Jadi ada perubahan ekspresi yang tadinya flat jadi bahagia, seneng, terkejut gitu kan. Jadi ada gestur juga. Nah, ini dia gestur penting tuh ya kan. Setelah olah vokalnya bagus, suaranya bagus, oke. Bisa menirukan suara-suara yang anak-anak kayak itu tadi. Kedua, ekspresinya udah dapet. Nah, ketiga nih gestur. Gestur itu gerakan tangan atau bahu atau kepala bergoyang ke kanan, ke kiri, mengangguk atau mungkin ke atas gitu, apa ya istilahnya? Mendangak. Kepala ke atas ya, kayak orang senam ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah itu seperti itu namanya gestur. Bahu naik turun gini itu juga gestur. Tangannya juga wah, nah tangannya ikut kayak bergerak begitu ya, turut mengekspresikan dalam bentuk tubuh, olah tubuh begitu. Jadi tangannya bisa bergerak-gerak atau mungkin seperti orang terkejut seperti itu. Jadi memang satu tadi apa? Olah suara, kedua olah ekspresi wajah, ketiga olah gestur tubuh. Nah, itu 3 poin ini yang paling penting ketika kita berusaha masuk ke dunia anak-anak dengan cara mendongeng begitu. Karena ekspresi sedih, nah suaranya juga harus sedih, ya kan? Gesturnya juga sedih. Contoh kalau orang mau, jadi kalau misal teman-teman mau memperagakan tokoh anak yang lagi menangis, teman-teman nggak perlu menangis berlinang air mata, itu nggak perlu gitu. Ya kan? Nanti malah jadi tangis-tangisan bersama nanti. Jadi teman-teman tinggal menggunakan suara, misal suara anak nangis gimana sih, kayak sesenggukan kan. Nah, ekspresi kan, ekspresi sedih mungkin semua ototnya diturunkan, ya kan, ke seperti kayak kalau bahagia itu kan seperti huruf U ya. Nah, ini kalau sedih seperti huruf N. Jadi semuanya dikebawahkan gitu. Nah, yang ketiga gestur. Gesturnya apa? Tangannya didekatkan di mata. Seperti mengusap air mata gitu. Nah, gestur bahunya dinaik turunkan. Gitu. Anak kecil kalau nangis gimana, teman-teman? Kurang lebih seperti itu ya. Mari kita praktekin ya. Lihat saya ya, amati ekspresi saya gitu kan. Contohnya seperti ini. Ini dari muka flat dulu ya, ekspresi flat. Tadi uangku di mana? Aku tadi bingung. Uangku 1.000 aku taruh mana ya? Itu uangku satu-satunya.
seperti itu teman-teman ya. Jadi tiga hal poin penting ini kita padu padankan gitu, kita ikat gitu ya dalam satu rangkaian. Wajahnya sedih, suaranya sedih, gesturnya pun sedih gitu. Jadi kalau teman-teman simpelnya mau cari inspirasi ya langsung sama anak-anak. Jadi kalau teman-teman bersinggungan dengan anak-anak, setiap hari bertemu dengan anak-anak, itu adalah sumber inspirasi kita. Oh, anak-anak, misal nih, teman-teman ada yang punya anak-anak nih kan, anak-anak di rumah sama anak-anak di sekolah gitu kan. Kalau ada anak yang nangis, ya udah dibiarin dulu aja. Kita lihat, kita amati, ya kan. Jangan langsung kita rangkul dulu. Harusnya kan kita langsung rangkul ya, biar dia tenang. Ya, kita sebagai pegiat dongeng ya, diamati dulu. Oh, kayak gitu tuh anak kecil nangis. Oh, tangannya kayak gitu ya, ditaruh di dekat mata. Kadang ada yang gini, ya kan? Seperti orang apa bener-bener apa tangannya dilipat gitu kan sampai seperti ini gitu, ada yang sambil jongkok, ada yang sambil berdiri. Oh gitu ya, anak kecil nangis tuh kayak gitu toh. Wah, itu tapi bisa jadi inspirasi kita, apalagi kalau anak kecil ketawa. Oh kayak gitu tuh anak kecil ketawa. Oh tangannya ditaruh di pinggang, terus dadanya dibuka gitu kan, gesturnya, terus dia ketawa mulutnya lebar. Kalau ketawa kan sampai ininya juga getar gitu kan, gitu. Itu jadi kita benar-benar ngamati. Oh kayak begitu ya anak-anak kalau lagi ketawa. Oh kayak gitu ya kalau anak-anak lagi nangis. Oh kayak gitu ya anak-anak lagi kalau lagi marah gitu. Jadi kita itu harus bisa-bisa pinter-pinternya kita menangkap ekspresi anak, suaranya anak, dan gesturnya anak. Jadi kalau mereka sedang ada emosi negatif atau emosi positif, kita harus bisa pinter-pinter merekam itu semua dalam sebuah bingkai satu drama lah istilahnya kan, satu bingkai drama mereka nangis, drama mereka ketawa, drama mereka itu lagi bahagia gitu kan. Dan bahagia itu kan beda-beda ya, ada yang bahagia terharu ya sampai nangis gitu kan, ada ya gitu ya, kita amati juga. Terus ada yang bahagianya sampai dia itu tersenyum, ada yang bahagia sampai ketawa, ada yang bahagia sampai nervous, grogi ya kan, macam-macam. Nah itu kita harus pandai menangkap sebagai pegiat dongeng ya, kita harus benar-benar pandai menangkap, merekam semua aktivitas, ekspresi, gestur, dan suara mereka gitu. Begitu ya, mungkin bisa dipahami ya. Nah, tadi apa teman-teman? Bisa kita ulang lagi ya. Pertama, olah suara ya. Olah suara. Nah, kita harus pandai bermain nih. Nah, bermain pita suara. Bisa mengeluarkan suara anak-anak, perempuan, anak kecil, laki-laki gitu, macam-macam. Suara hewan nanti kita olah lagi ya, suara hewan. Olah suara sudah, olah ekspresi ya, berbagai macam ekspresi. Yang ketiga, gestur, olah tubuh. Nah, itu yang paling penting, 3 itu. Ya. Nah, oke, kita kupas satu-satu ya. Kita bahas nih tentang tadi olah suara, mungkin dari suara sapi dulu deh yang paling gampang. Kira-kira kalau teman-teman dengar sapi itu suaranya kayak gimana? Ada yang mau bersuara nggak? Keluarin suara sapi. Gimana? Biasanya emo, ya kan? Emo. Nah, ya coba saya kasih contoh dulu ya. Jadi sebenarnya kalau ditulis emo gitu kan, cuman kita pakai suara dalam. Udah persis belum nih? Kayak sapi. Oke, ada yang mau latihan yuk, coba yuk suaranya yuk. Berani nggak nih? Ya open mic, yang berani aja deh boleh open mic ya. Kalau nggak berani nggak apa-apa, masih malu-malu mungkin ya.
Ya, 1, 2, 3. Mer. Iya, baik. Lagi coba 1, 2, 3. Masa dikasih uang emoh? Dikasih uang emoh, nggak mau, ya udah. Baik, ini bahasa Jawa, Bu Coach Nita. Emoh itu nggak mau. Dikasih duit nggak mau, ya udah. Oke, suara kambing. Nah, kita pakai ini lidah kita taruh di bibir bawah seperti ini. Nah, terus habis itu embe. Udah persis belum nih? Coba 1, 2, 3. Iya, kayaknya nih dokter nih karena ngantuk kali ya. Mirip ya. Iya, Bu, 3 bulan lagi kayaknya Idul Adha ya. Siap-siap. Kalau kucing gimana, Kak? Miau. Kelihatannya Dokter Agus ahli ini. Iya, miau. 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 Itu kalau kucingnya manis ya. Tapi kalau kucingnya garong beda lagi nih, Bu. Ya. Oh, iya. Iya, kucingnya garong. Miau sih, tapi cuman garong aja. Nah, apalagi berantem ya. Gitu, macam-macam ya. Miau tapi agak gerong gitu, agak garong. Galak gitu. Nah, suara apa lagi? Ayam. Kukuruyuk. Nah, petok, 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 petok. Nah, dengerin saya ya. Kita tidak tahu nih informasi apa yang ada di HP Joshua. Nah, itu contohnya. Ada yang mau mencoba? Boleh open mic. 1, 2, 3. Petok, petok, petok. Ada yang berani lagi? Silakan Pak Agung dari Nganjuk. Wah, ini ayamnya minta makan malam nih, Pak. Ya, kayaknya lapar nih ayamnya. Baik, suara bebek coba. Kuek, 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 kuek. Nah, jadi seperti ini. Kuek, 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 kuek. Nah, coba. Nah, kuek, 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 kuek. 1, 2, 3. Kuak, 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 kuak. Kuek, kuek, kuek. Ini kayaknya masih malu-malu kucing nih ya kan. Malu-malu bebek apa malu-malu kucing nih. Oke. Ada lagi apa ya? Suara apa ya? Katak. Katak gimana? Ada yang tahu? Frog, apa? Oke. Ayo lah piye. Suaranya di ini kan kalau nggak salah di ini ya. Di tenggorokan itu ya. Iya. Kata gede tuh. Kalau kata kecil, Quebec, Quebec. Quebec, Quebec. Tapi suaranya agak dalam lagi. Quebec, 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 Quebec. Yuk, 1, 2, 3. Quebec, 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 Quebec. Oke, nanti bisa dieksplor sendiri suara ular. Coba 1, 2, 3.
Nah, boleh ditambah kayak gestur tangan tuh kan. Ini kepala ular nih. Nah, kayak gitu. Boleh ditambah gesturnya. Suara kuda. Ayo, bisa? Jadi lidahnya dikeluarin, terus dihisap. Nah, seperti menyedot minuman. Nah, habis itu cepet. Itu suara tapal kuda. Ayo, ada yang mau nyoba? 1, 2, 3. Dari mana suaranya? Yang tapal kuda? Nah, tapal kuda suaranya gini. Dari? Nah, lidahnya dikeluarin dulu. Terus tarik nafas. Jadi menghisap lidah sambil tarik nafas. Jadi paru-parunya dikosongin dulu. Kosongin dulu. Lidahnya dikeluarin. Habis itu disedot. Pakai narik nafas pakai lidah. Nah. Satu lagi. Nah, tapi cepat. Nah. Ayo, bisa? Iya. Iya Pak Dokter, iya, siap. Iya, ditarik ke dalam Pak, pakai tarikan nafas. Gitu. Jadi ambil nafasnya bukan dari hidung, dari mulut. Gitu. Kosongin dulu, tarik nafas, hembuskan. Kosong kan paru-parunya kan? Nah, sekarang melet. Habis itu tarik nafas lewat mulut. Keluarin. Nah, lakukan cepat. Nah, bagus tuh Pak. Nanti kalau pakai mikrofon itu suaranya jadi seperti tapal kuda. Yang terakhir pakai apa suaranya, Kak? Nah, itu apa? Suara hidung. Ini minum boba ya. Udah habis bobanya, udah habis, jangan disedot. Nanti sambil jalan pelan-pelan. Emang agak tidak mudah untuk menyuarakan tapal kuda tadi. Yang gampang-gampang dulu aja, yang sederhana dulu aja ya. Caranya gimana kalau mau cari inspirasi suara? Main ke kebun binatang ya. Nah, suruh mereka bersuara satu-satu ya. Hei, kamu gajah, bersuaralah. Tapi kalau belum ada dana untuk ke kebun binatang, ya kita buka YouTube ya. Di situ sudah banyak contoh suara-suara hewan, ya kan? Bisa kita amati, tiru, modifikasi. Itu aja sih, nggak harus sama persis ya. Gitu, yang penting ya senada lah ya. Kayak tadi Quebec. Ah, itu. Seperti itu. Quebec. Suara apa lagi ya? Suara kakek nenek. Nah, suara kakek dulu. Biasanya dengan batuk-batuk. Cucuku, kakekmu itu. Cucuku, kakek mungkin sudah tua. Jadi kakek mungkin tidak banyak bicara ya Cuk. Jadi kayak orang sesak nafas ya. Iya, berbeda dengan nenek itu lebih kayak gini contohnya. Cucuku, nenek mau bercerita. Cucuku, kamu, nah, nenek bercerita.
Lidahnya ditaruh di bibir bawah, di bawah. Nah ini di bawah bibir, di belakang bibir bawah. Nah jadi lidahnya dimasukin. Yuk semuanya coba kayak gini, kayak nenek. Coba ikutin nenek. Kalau betul juga kayak gini, coba mana? Kayak nenek ompong gitu loh. Iya, semuanya udah jadi nenek-nenek. Udah tua, kok ternyata jadi tua. Seperti itu ya. Iya, suaranya digeterin kayak orang buyuten, kayak orang apa ya, bergetar gitu kan, kayak orang belum sarapan. Ya kayak nenek-nenek sih. Tuh. Nenek mau menyeberang ke sana. Bisa bantu nenek, Cuk. Bisa? Bisa. Gitu, jadi lidahnya ditaruh di sini. Kalau kakek mungkin lebih kayak orang apa ya, asma. Kayak orang asma. Iya, jadi agak berat gitu kan. Nah, apa lagi ya? Udah mungkin kali itu kayak suara manusia, binatang, suara petir, gimana? Petir, suara gunung meletus gimana? Boom. Nah, itu juga sudah cukup gitu loh. Menceritakan gunung meletus. Gunungnya akhirnya meletus. Boom. Nah, BOOM. Boom. Nah, atau nah, boom. Nah, boom. Nah, kayak gitu aja sih biasanya, cuma permainan nafas saja gitu ya, dan lain-lain banyak. Kalau kita bahas itu bisa sampai 2 hari kali kalau mau bermain suara ya. Nah, jadi intinya nanti ketika kita nanti praktek, kita awali dulu dengan salam. Ketika sudah salam, sapa, senyum ya. Nah, kita opening, kita buka dengan penuh ada komunikasi, interaksi dengan audiens begitu kan. Setelah itu kita sapa yang pertama, yang kedua langsung masuk ke cerita. Nah, dengan menceritakan judulnya dulu. Halo adik-adik, kali ini Kak Fakih mau mendongeng judulnya. Nah, atau halo adik-adik, semuanya gimana? Sehat semuanya? Wah, sehat. Alhamdulillah, sudah sehat semuanya, sudah makan semuanya. Wah, seru banget nih. Hari ini Kak Fakih mau mendongeng nih, judulnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wah, kenapa ya kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yuk simak ceritanya. Ada cerita si Wawa sama Nisnis. Oke, seperti itu. Setelah kita sebut judulnya, terus yang terakhir kita closing. Closingnya apa? Kalau saya biasanya pakai teknik tapping EFT nih. Seru banget nih. Ternyata EFT juga, emotional freedom technique, bisa dipakai untuk menanamkan sifat yang mulia, yang berkarakter mulia itu. Jadi di akhir sesi nanti tangannya ditepuk-tepuk ke dada seperti ini. Nanti kita berikrar gitu. Ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah, aku berjanji aku akan menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sayang sama ayah, sayang sama ibu, sayang sama saudara, keluarga. Ya Allah, sayangi aku juga ya Allah ya. Tolong bantu aku di setiap apa yang aku doakan. Beri aku pertolonganmu, beri aku kasih sayangmu. Terima kasih ya Allah. Amin. Tarik nafas dalam, hembuskan. Semudah itu ya. Jadi pertama opening, kedua inti dari ceritanya, judulnya apa, dan ceritanya seperti apa. Yang ketiga kita nanti closing. Closing itu adalah tapping seperti itu tadi ya. Kita berikrar gitu. Sesuai dengan tema yang kita angkat. Kalau sebagai anak birrul walidain berarti ya Allah, jadikan aku anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua, sayang sama ibu, sayang sama ayah gitu, seperti itu. Itu tadi yang sudah saya contohkan.
Seperti itu. Nah, ketika kita bercerita, teman-teman jangan lupa ada saatnya kita sebagai pencerita. Pada suatu hari ada Nisnis dan teman-temannya mau bepergian teman-teman. Nah, itu kita sebagai narator atau pencerita. Ada saatnya kita bermain peran. Teman-temanku tadi mana ya? Aku di sini. Aku tadi terlambat, maafin aku ya. Nggak apa-apa. Aku juga baru aja kok sampai sini. Nah, jadi ada gestur yang ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kanan berarti saya sebagai yang anak kecil perempuan. Kalau ke kiri, saya sebagai anak kecil laki-laki. Nah, sebagai pendongeng pemula lebih baik ambil 2 tokoh aja. Gitu, 2 tokoh yang berlawanan. Misal anak perempuan sama anak laki-laki atau ibu dengan anak laki-laki. Jadi kita cukup bermain gestur ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi kalau kita sebagai pencerita balik lagi nih ke tengah gini. Gitu, badannya ke depan gitu. Jadi teman-teman akhirnya si Wawa gitu pergi bersama Nisnis. Asik, aku mau berangkat. Iya, kita harus berdoa dulu ya. Oke. Nah, jadi cuma gini aja, main kanan dan kiri aja gitu. Jadi semudah itu. Itu ya mungkin bisa dicerna ya teman-teman ya. Sesimpel itu sebenarnya ketika kita mau bercerita. Mainkan suara, mainkan ekspresi, mainkan gestur tubuh, dan yang paling penting silahkan ya bermain peran. Kapan kita saat menjadi pencerita, kapan kita menjadi tokoh gitu. Seperti tadi ya. Jangan lupa opening dulu, terus kita sampaikan judulnya apa, baru closing. Begitu. Itu mungkin materi dari saya kayaknya lama banget ya, udah sampai jam 9 nggak kerasa ya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa seru kita Ini harus melihat paparan tadi. Ya. Baik, itu dulu dari saya, Pak Agus, Mas Nita. Ya, saya kembalikan lagi, silakan. Baik, terima kasih luar biasa. Ini cerita tentang ini ya, cara mendongeng ya. Yang pertama adalah olah suara, ekspresi, dan gestur. Meskipun singkat, ini bagi yang peminat betul-betul dongeng nanti perlu 2 hari, 2 malam nih belajar sama beliau nih Kak Fakih. Ya, baik. Coach Sita, silahkan mau disambung kembali. Ya, 30 baik, menit terima lagi kita kasih. masih ada waktu. Silakan. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Kak Fakih. Seru ya Sama-sama. malam ini. Kita membahas sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan talenta Kak Fakih. Nah, seperti kebiasaannya kita berdialog dalam ruang-ruang. Tetapi saya lihat dulu, Bapak dan Ibu, apakah bisa mengikuti atau tidak, atau akan berpartisipasi aktif atau tidak secara berpasang-pasangan. Tapi juga kita melihat juga situasi hari ini, bahwa saya belum dapat mengatur untuk ruangannya, breakout room. Apabila tidak dapat, dan keaktifan Bapak dan Ibu pun belum terlalu bisa penuh, tidak apa-apa. Tapi nanti saya dan Kak Fakih akan mengundang siapa di sini di antara Bapak dan Ibu yang bersedia untuk berlatih lagi membahas di sini. Boleh Dokter Agus, boleh tadi Pak Fahmawan, atau Ibu Bapak yang lain. Silakan di open mic, kalau berkenan juga buka kamera supaya kita lebih seru pembelajaran malam ini. Silakan. Barangkali Dokter Agus atau tadi Pak Fahmawan, silakan. Kita memilih satu topik. Nanti kita sama-sama belajar nih. Ada Kak Fakih di sini yang mendampingi kita. Silakan. Iya nih, mungkin kayaknya Pak Fahmawan nih yang punya banyak ceritaan Pak Fahmawan. nih. Wah, dari posternya kan kelihatan nih buku anak ya yang dibikin ya. Ya, Pak Fahmawan, apakah masih mengikuti? Ya, ini kelihatannya sudah.
Gimana Bu Tinggal maksudnya? kembali. Tinggal nanti Eh, tekniknya nanti kita bisa perbaiki sedikit aja. Nanti ya, kita akan bantu untuk poles gitu. Eh, belum berbakat untuk mendongeng Bu. Cuman sama ini yang saya lakukan cuman read aloud aja tuh. Read aloud, jadi baca buku dengan keras gitu ya. Jadi untuk ekspresi baik. Gak apa-apa, suara gak apa-apa. semuanya masih belum masuk. Baik. Read Bapak aloud Ibu yang maksudnya lain sambil apakah ada? membaca buku. Yang penting ini aja dulu Read dapat aloud, ya. olah vokalnya dapat nih, bisa nih kayaknya. Ya. Semampunya Pak Fahmawan aja. Gimana olah vokal gimana maksudnya? Bermain suara. Di situ kan ada dialog ya, ada dialog. Nah, dialognya kita suarakan ke tokohnya, sesuai tokohnya. Misal perempuan berarti suaranya agak dibikin anak-anak perempuan gitu. Kayak Kemayu gitu. Oh, sebentar. Aku, iya, halo aku. Seperti itu. Assalamualaikum. Gitu. Atau tokohnya laki-laki, oh berarti tinggal diganti suaranya anak kecil laki-laki. Iya. Atau suara SpongeBob. Hai, nama aku SpongeBob. Hai, Patrick. Iya, SpongeBob. Nah, seperti itu. Jadi suaranya Patrick anak cowok gemuk gitu ya. Iya, aku suka sekali makan. Seperti itu contohnya. Tetap harus baca buku Bu. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Tapi sedikit-sedikit suaranya agak diubah ya Pak ya. Jangan suara murni. Kalau suara murni itu suara kita sebagai narator, sebagai pencerita. Tapi kalau sudah ada dialog di situ, langsung kita switch suaranya ganti ke tokoh gitu. Dari buku Petualangan Fatih. Boleh. Aja ya nih ya. Jadi boleh. Ini Fatih anak SD usia 10 tahunan lah, 10 tahun ya, kelas 4 SD itu ya. Boleh. Alhamdulillah, aku senang sekali bisa berlibur ke rumah Eyang Kakung di Desa Bun. Eyang Kakung punya banyak hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, kucing, burung, kambing, dan sapi. Tadi sore aku membantu Eyang Kakung memberi makan ayam, bebek, dan kambing. Pokoknya asik deh, mata Fatih berbinar-binar. Nah, di situ kan ada mata Fatih berbinar-binar. Di situ berarti kita bisa bermain ekspresi nih. Mata Fatih berbinar-binar gimana? Berarti ekspresi bahagia ya, ngomongnya itu, dia ngomong dialognya itu sambil berbinar-binar matanya, sambil ekspresinya keluar, ekspresi bahagianya keluar. Wah, aku senang sekali di sini. Di sini banyak hewan-hewan. Nah, boleh tuh intonasinya dibikin kayak anak kecil, jadi nggak flat gitu, nggak monoton. Bisa diulang lagi Pak, boleh. Alhamdulillah, aku senang sekali bisa berlibur ke rumah Eyang Kakung di Desa Bun. Eyang Kakung punya banyak hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, kucing, burung, kambing, dan sapi. Tadi sore, aku membantu Eyang Kakung memberi makan ayam, bebek, dan kambing. Pokoknya asyik deh. Nah, oke, tepuk tangan dulu deh. Itu contohnya. Jadi mungkin bisa dikecilkan lagi volume, dikecilkan lagi pita suaranya. Ya lebih ke anak kecil laki-laki gitu ya. Jadi kayak gemes banget gitu loh. Pas kita menceritakan itu anak-anak juga, bapak, ayah, pinter, suaranya jadi kayak anak kecil. Nah, mungkin gini deh, aku mau mancing teman-teman semuanya nih. Kan sudah hadir berapa orang nih? Ada lumayan nih, 13 orang ya kan? Nambah tadi 8. Ya kan? Nambah 5 orang berarti ya. Masya Allah. Ya, baik. Ada siapa aja nih? Nah, yuk. Kita praktek ya. Suara anak kecil perempuan. Pakai suara iya dulu. Y-A, ya. Nah, suaranya ya, 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 ya.
Coba yuk. 1, 2, 3. Open mic ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Aku cantik. Nah, seperti itu. Lagi yuk. Ya, 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 ya. Aku cantik. Iya, lagi. Nah, dengerin saya dulu ya. Iya, dengerin saya dulu. Yuk. Dengerin saya dulu ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Coba yuk. 1, 2, 3. Ya, 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 Ayo, semuanya open mic suaranya ya. Ayo kita berlatih bersama. ya, 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 ya. Mama. Yuk, Mama. Jajan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Lagi, suara anak kecil laki-laki. Mau suara SpongeBob boleh, Doraemon boleh. Pokoknya suaranya anak kecil laki-laki, badannya kurus, gitu ya. Sekarang gini, kayak orang pilek, kayak orang bindeng, pilek, hidungnya kayak tersumbat. Ya. Coba dengerin saya dulu ya. Semuanya close mic dulu, takut distract nih suaranya. Oke. Nah, dengerin saya dulu ya. 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 Nah, seperti itu. Boleh. Jadi di sini tuh agak ditekan. Ada penekanan pita suara agak kayak kalau bahasanya mungkin kayak agak dicekik gitu ya. Cekik gini gitu. Tapi jangan dicekik, nanti sesak nafas ya. Nyekiknya pakai otot-otot yang ada di pita suara. Jadi kayak agak sedikit dicekik, ditekan gitu pita suaranya. Pakai otot-otot yang di sini, jangan pakai tangan ya, nggak boleh. Nanti bisa sesak nafas. Nih Pak Dokter Agus nih udah haus-haus terus nih. Baik, ya gitu. Ya. Atau suara yang lain. Ya. Nah, atau yang lain lagi. Jadi gatal ya. Oh, ya. Nah, coba ya, suara anak kecil laki-laki badannya kurus. Nah, kayak SpongeBob, kayak Doraemon gitu. Sekalipun Doraemon badannya gemuk ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, Ketawa. Ya. Ah, bagus tuh, bagus. Ini suara siapa itu tadi tuh? Bu Sri Lestari ya? Oh, Bu DDR. Bagus. Oke, tingkatkan ya. Udah punya modal nih. Siap. Coba Bu Sri Lestari nih. Apa tuh? Ya, coba. Ya.
Ya. Ya boleh. Ini lebih kayak apa ya? Kayak giant ya, Iya. bukan? Kayak giant. Iya, kayak giant, lebih kayak giant, betul. Gitu. Jadi kayak lebih garang gitu ya. Gak apa-apa. Berarti itu anak kecil laki-laki gemuk gitu kan. Gitu. Suaranya lebih strong kalau gemuk gitu. Kalau kayak Suneo. Hai, hai. Ya. Nah, kayak orang pilek sih sebenarnya teman-teman. Iya. Ya. Dia pilek kok, Mbak. Beneran nih. Oke. Oke, ada yang mau unjuk cerita lagi? Cerita nggak Atau ada. mau dilanjut nih Pak Fahmawan nih ceritanya. Tapi kita ini ya benar-benar mengolah vokal suara kita ya. Nah, silahkan nih. Atau mau di-switch ke yang lain, silahkan. Bagaimana nih Coach Nita? Silahkan. Apakah Ibu Sri? Akan coba? Gimana, Bu? Gak usah malu-malu, nanti kan pasti dinilai, nggak apa-apa. Nggak ada cerita anak kan kita pergi ke gunung cari raspberry gitu. Terus ya kan saya kan bilang gitu. Terus si anak bilang, "Mah, ini tempatnya apa jauh sih?" ngono. Terus bilangnya, "Apa jauh banget toh, Mah?" ngono. Terus enggak, masih bentar lagi dekat, bentar lagi sampai kan gitu. Setelah itu kan lihat di pinggir jalan ada, terus tuh ada raspberry-nya. Iya Mah, matang-matang gitu. Terus dipetik. Aku nanti minta satu ya Mang. Iya gitu. Terus setelah itu kan selesai. Itu Mah ada di sana. Terus anaknya tapi nggak bisa ngambil itu loh, Mbak. Jadinya ceritanya gimana ya? Mau cerita nggak bisa. Iya, oke. Mungkin ada referensi cerita lain kali, Bu. Mungkin ada tentang kasus. Misal anaknya nih susah makan sayur. Nah, ada nggak nih solusi dari Bu Sri Lestari untuk masalah anak yang susah makan sayur nih? Kalau anak makan sayur, alhamdulillah anak-anak suka semua. Kadang kan kemarin dia cerita, ya ceritanya itu teman-temanku nggak ada yang suka wortel Mah gitu. Lah kamu suka enggak? Saya bilang gitu. Terus yang anak saya yang nomor 3 itu saya tak maem semua. Telur kan di sekolah kan ada dikasih snack itu loh Mbak, kasih makanan dari guru. Itu dia kan cerita di perjalanan mau pulang kan cerita tadi di sekolah saya makan telur sama wortel. Lah saya tanya, gimana kamu suka enggak wortelnya? Aku suka, tapi teman-teman enggak suka semua, katanya gitu. Sayur kan sehat, Nak. Aku kan bilang gitu. Iya, aku suka. Kamu habis gitu. Ya, alhamdulillah, saya bilang gitu. Berarti banyak ya masalah anak-anak gak suka makan sayur itu udah rahasia umum ya, Bu ya? Ya. Iya, nah ini bisa nih dijadikan inspirasi ya. Iya. Kalau saya sayur itu kalau makan gitu saya kok Bu, sayur itu harus ada. Ini nanti dikasih tahu. Ini khasiatnya untuk mata bagus. Kayak ini vitaminnya banyak gitu. Jadi semua suka sayur.
Iya. Oke, mungkin saya akan ngasih sampel satu cerita dongeng ya. Susah makan sayur kali ya. Silakan Kak Simpel aja Faki. sih. Ya. 5 menit aja, 5 menit aja, nggak lama-lama. Nggak nyampe lah, semoga nggak nyampe 5 menit. Oke, susah makan sayur ya. Oke, mungkin bisa semua close mic biar tidak distract suaranya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Oke. Ini mulai dari opening ya. Jadi teman-teman sekalian mengamati nih, belajar mulai dari opening, terus inti dari ceritanya sampai closing. Oke, ya Ali, perhatikan saya ya. Opening dulu nih, salam ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Anak-anak semuanya sehat ya? Wah, alhamdulillah sehat. Iya. Ada yang sakit ya? Sakit apa? Kenapa? Oh, matanya sakit. Kenapa memang? Wah, mungkin karena kurang sayur itu, kurang vitamin A, kurang makan apa ya kira-kira ya teman-teman ya? Iya, mungkin karena kurang makan buah atau sayur. Ada yang tahu nggak yang vitamin A-nya tinggi? Betul banget. Vitamin A. Apa tuh? Iya, wortel. Warnanya apa tuh? Oh, Rejwa pinter banget nih adik-adik. Anak-anak semuanya pinter. Gak apa-apa ya. Nanti kita simak cerita tentang susah makan sayur. Kenapa ya susah makan sayur ya? Mau simak ceritanya? Oke, kakak akan menceritakan biar teman-teman semangat makan sayur ya. Udah siap duduk semuanya? Yang manis duduknya, yang rapi ya. Duduk tenang. Sup. Iya, pinter banget nih. Oke, tapi kakak tes dulu ya semangatnya ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, sip banget nih. Oke, udah siap ya semuanya? Oke, siap? Siap. Adik-adik, ada anak kecil namanya Nisnis. Nisnis ini suka banget yang namanya jajan. Tapi jajannya jajan sembarangan. Kenapa ya suka jajan sembarangan? Apa karena dari rumah tidak bawa bekal makanan ya? Coba deh kita lihat ceritanya ya. Simak baik-baik ya. Masih ngantuk. Apa? Sudah jam 6:30. Aku kira baru jam 5. Aku bangun kesiangan. Aduh, gimana ini? Ya udah deh, aku langsung mandi aja. Wah, teman-teman, si Nisnis bangunnya kesiangan. Dia terburu-buru pergi ke sekolah. Mandinya pun terburu-buru. Akhirnya dia lupa bawa bekal makan dari rumah. Yang tadinya sudah disiapin sama ibu. Ketinggalan teman-teman. Tapi si Nisnis jarang sekali lupa bawa uang. Dia kalau uang mah tidak pernah ketinggalan. Akhirnya si Nisnis di sekolah ngapain ya teman-temannya di jam istirahat? Perutku kok lapar ya? Kerucak-kerucuk. Kerucak-kerucuk. Lapar. Mau cari makan. Iya, aku bawa uang. Hahaha, ini dia. Aku mending jajan aja.
Itu ada seblak. Aku jajan seblak aja ah. Pasti enak, pedes. Haha, haha. Bisnis akhirnya jajan yang pedes-pedes. Padahal belum sarapan, udah jajan pedes-pedes. Kenapa ya Nisnis ya? Padahal teman-temannya semuanya bawa bekal makan dari rumah. Ada yang bawa sayur, ada yang bawa buah. Wah, sehat-sehat. Kenapa ya Nisnis ya? Wah, jajan sembarangan. Nampaknya karena emang terburu-buru dari rumah, kurang persiapan teman-teman. Bangunnya mana kesiangan lagi ya? Nisnis, kamu kenapa dari tadi ngucek-ngucek mata? Hah? Apa sih? Hah? Kamu siapa? Aku kan temanmu sekelas. Masa lupa aku Wawa? Gak jelas. Kayak setan. Malah setan. Aku bukan setan, aku Wawa. Maaf, nggak begitu jelas. Gak gatal terus nggak kelihatan. Buram. Wah, bahaya nih kamu nih. Berarti ada masalah di penglihatan kamu. Kamu harus segera coba untuk periksa ke dokter. Periksa ke dokter. Ya udah, nanti aku pulang sekolah mau pergi sama ibu. Nah, teman-teman akhirnya sinis-sinis pergi ke dokter. Nama dokternya Pak Dokter Agus. Nah, periksa sama ibunya. Ternyata setelah dicek matanya, ternyata dia minus. Matanya minus, teman-teman. Wah, kenapa ya? Apa karena dia suka jajan sembarangan atau apa ya? Coba deh kita lihat, simak lagi ceritanya ya. Pak Dokter Agus. Mataku gimana? Sehat nggak, Pak Dokter? Aku takut. Lihat Pak Dokter buram. Tapi kelihatan ganteng sih jadinya. Nis, ini mata kamu minus karena kamu kekurangan vitamin A. Kamu harus makan sayur, makan buah yang punya vitamin A-nya tinggi. Contohnya apa, Pak Dokter? Kamu suka wortel? Suka, tapi aku tidak sempat minum jus. Aku suka bangun kesiangan, jadi tidak sempat bikin jus. Kalau kamu suka, kamu harus mulai belajar mengatur waktu, biar bangun lebih pagi, kamu bisa minum jus. Begitu ya. Baiklah, mungkin aku akan tidur lebih awal. Nah, seperti itu. Pintar kamu. Jangan tidur terlalu malam. Kamu harus cepat-cepat tidur agar kamu bisa bangun lebih awal. Iya, pintar ya. Kalau gitu, mulai besok aku bangunnya, tidurnya lebih cepat, biar bangunnya lebih awal. Terus aku mau bikin jus wortel tiap pagi. Terus aku pengen bawa bekal makanan, biar nggak jajan sembarangan. Aku suka sekali jajan sembarangan, Pak Dokter. Wah, mulai dikurangi. Lebih baik uangnya kamu tabung daripada jajan sembarangan. Ya kan? Mending uangnya buat beli wortel. Itu lebih sehat. Matamu biar cepat terang. Cepat sembuh. Biar tidak bertambah minusnya. Iya, biar mataku tidak buram. Biar jelas, apalagi kalau lihat uang 100.000. Biar jelas. Iya. Ya, betul. Udah ya,
mulai besok kamu harus rajin ya, makan buah, makan sayur yang tinggi vitamin A kayak wortel, atau yang warnanya cerah seperti buah-buah, apel, anggur, dan yang lainnya. Yang paling bagus memang wortel. Begitu ya anak pintar. Iya, terima kasih Pak Dokter atas ilmunya, sarannya. Wah, aku jadi tambah pinter kayak Pak Dokter. Aku pengen jadi kayak Pak Dokter. Iya, biar bisa ngajarin anak-anak makan yang sehat, minuman yang sehat, biar aku sehat. Begitu. Iya, Pak Dokter bakal doain kamu jadi dokter yang hebat ya. Semangat ya, dijaga kesehatan matanya, oke? Siap Pak Dokter. Keculek. Siap Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak pintar. Hati-hati di jalan ya. Oke. Nah, teman-teman, akhirnya Nisnis jadi anak yang penurut. Nurut sama apa yang dikatakan Pak Dokter. Ya, dan tadi Nisnis akhirnya pulang bersama ibunya, dikasih saran untuk lebih baik, lebih banyak makan buah. Ya, makan sayur, terutama apa tadi teman-teman? Makan wortel biar matanya sehat, biar tidak buram matanya. Kan kita harus banyak-banyak baca buku ya, seperti buku yang dipunyai oleh siapa tuh yang jago nulis buku anak nih. Seperti guru saya nih, Pak Fahmawan ya kan, jago nulis buku anak nih. Harusnya kita juga bakal diajarin juga nih enaknya nih bagaimana nulis cerita anak nih. Kayaknya perlu juga ya ada kelas-kelas positif ke depannya nih seperti itu. Gitu ya teman-teman, kita harus semangat jaga kesehatan mata kita ya. Semangat makan sayurnya, semangat makan buahnya. Jangan lupa bawa bekal makanan dari rumah lebih sehat, lebih terjaga kualitasnya. Oke? Itu dulu ya adik-adik. Yuk, sekarang siapa yang punya tangan kanan? Yuk semuanya. Semua tangan kanannya diangkat yuk, seperti ini. Nah, taruh di dada yuk. Yuk, sekarang tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam lagi. Tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam lagi. Tahan, hembuskan. Sekarang ikuti kata-kata kakak ya, adik-adik. Ya Allah, aku berjanji untuk selalu sayang sama diri sendiri, sayang sama mataku, sayang sama kesehatan tubuhku. Aku sayang dengan diriku. Nah, ya Allah, aku berjanji untuk semangat lagi makan buahnya, semangat lagi makan sayurnya, terutama buah wortel. Nah, sayuran wortel ya. Itu. Tarik nafas dalam. Tahan, hembuskan. Oke, sekarang letakkan tangannya, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Nah, seperti itu. Oke adik-adik ya, sampai jumpa lagi. Itu dulu dongeng dari Kak Faki. Makanya adik-adik, semangat selalu, jaga kesehatan matanya ya. Sampai jumpa lagi. Maaf bila ada salah dan khilafnya dari Kak Faki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Faki untuk ceritanya lengkap dari awal sampai akhir. Spontanitas itu coach. Iya. Ya Bapak Ibu di sini. Oh iya betul ya, karena sudah terbiasa. Alur cerita diciptakan, lalu ditimbulkan tokoh-tokohnya. Kemudian ada tadi kalau saya lihat adalah dari olah suara, vokal. Kemudian ada penokohan itu betul-betul masuk ke dalam pengolahan vokalnya. Lalu juga ada yang kedua adalah ekspresinya muncul. Kemudian tadi postur tubuh, gesturnya terlihat kalau dokter berbicara hadapnya ke berbalikannya dengan bawah ya. Gitu kan, ya. Lalu saya lihat lagi
naratornya menghadap ke kamera. Jadi Ya. ada satu seni ya di situ menyampaikannya. Nah, ini juga dapat menjadi ide nih malam ini buat Bapak dan Ibu untuk menceritakan kepada Ananda. Kalau yang sudah di EFT ini kita cukup panjang range-nya untuk generasinya. Ada juga yang sudah bisa bicara kepada Cucunda. Sehingga ini menjadi satu seni yang dapat dikembangkan dengan sederhana sebetulnya. Ya, ya baik. Saya serahkan mungkin ke Dr. Agus untuk nanti kita bungkus acara ini. Silakan dokter. Baik, luar biasa. Kita apresiasi ini kepada Kak Fakih dan Coach Nita yang malam hari ini luar biasa. Boleh ini. tanya sebentar, Iya, dokter? silakan. Ini kita masih ada waktu 5 menitan. Iya, Ya. Kak Silakan. Fakih, ini saya kan datangnya tadi join ke ini agak lambat ya. Ini saya belum mendengar suara anak kecil wanita, anak kecil perempuan. Seperti kayak Susan gitu, gimana? Contohnya. Iya, boleh. Jadi contohnya seperti ini. Misal ini ya, kalau pakai lagu ya. Susan, besok gede mau jadi apa? Kalau udah gede aku mau jadi dokter. Itu contohnya seperti itu. Jadi suaranya kayak anak kecil lucu imut gitu. Hai, nama aku tadi Nis. Tadi kan aku sudah tampil di dongeng. Ibu tadi lihat aku nggak? Tadi itu loh yang matanya blawur. Matanya kurang minum wortel. Oke, jadi bedanya dengan anak cowok gimana? Cowok kecil, maksudnya anak kecil laki sama perempuan untuk pita suaranya gimana, Bu? Lebih ditekan. Jadi kalau anak kecil laki-laki itu lebih ditekan. Jadi kayak suara Suneo, suara Doraemon, suara SpongeBob. Jadi lebih cempreng kalau bahasanya gitu. Gitu. Contohnya gini. Ai SpongeBob. Iya Patrick. Ai Patrick. Aku SpongeBob. Ai Patrick. Iya SpongeBob. Aku Patrick. Ayo kita ke rumah Sandy. Ke rumah Sandy. Sandy di rumah tidak ya? Nah, seperti itu. Oke, siap. Makasih, Kak. Jadi kayak orang pilek. Kalau SpongeBob itu lebih kayak orang pilek bindeng gitu kan, orang lagi flu gitu. Jadi pakai suara hidung. Tapi kalau Patrick kan tadi suara suara gede gitu. Iya. Aja sih. Iya. Makasih banyak. Bahasanya mungkin lebih kayak dicekik ya kalau suaranya yang ke arah suara Doraemon kayak gitu tuh lebih kayak dicekik, ditekan. Tapi nyekiknya pakai otot pita suara, bukan pakai tangan ya. Bahaya kalau pakai tangan. Kalau yang belum terbiasa juga susah itu ya Kak Fakih ya. Nah, jadi kita lebih banyak tes di mana sih letak suara Doraemon, di mana sih letak suaranya Suneo, di mana sih letak suaranya SpongeBob. Jadi sering mendengarkan dulu. Sering mendengarkan suara mereka, oh kayak gitu ya. Coba deh dites ke suaraku. Ini beda dengan yang peniru itu ya Kak. Seperti siapa itu ada yang niru suara kayak presiden, suara itu lain ya? Lain ilmunya. Oh, itu mungkin mirip-mirip aja sih, Bu. Iya. Karena yang memang kayak dia Galang, kayak Gilang gitu lain ya. Tekniknya lain ya. Bisa jadi sama, Bu. Bisa jadi sama, cuman memang dia kan suaranya ngebas ya. Warna suaranya Gilang itu kan ngebas ya. Pak Jokowi juga ngebas. Jadi ada kemiripan. Jadi tinggal dinadakan aja kalau dia cuma main di intonasi. Gitu ya. Tapi saya lihat dia sepertinya tidak hanya Jokowi, jadi banyak gitu yang bisa ditirukan dan hampir semua mirip gitu. Saya kagumnya dari situ. Apa itu ada ilmu tertentu ya Kak Fakih? Ya, kalau itu lebih ke kayak dubber ya Bu ya. Iya. Kayak ilmu-ilmu dubbing. Itu tuh maksudnya nanti ke pengisi tokoh suara, tokoh karakter aja, pengisi suara tokoh karakter kartun atau tokoh karakter apa namanya ya, pemimpin atau artis seperti itu.
Kayaknya masuknya lebih ke dubbing sih, Bu. Tapi kalau ini kan kita cuma olah vokal biasa aja ya. Iya. Atau itu suatu maksudnya kayak gift gitu ya dari Allah gitu. Memang dia punya kelebihan itu atau gimana ya? Karena kalau saya jujur saya paling bisa menirukan ya seperti itu tadi. Maksudnya ya seperti anak kecil atau apa, tapi kalau mirip si A atau si B itu kayaknya susah gitu. Kayaknya itu kayak gift dari Allah kayaknya. Iya. Dan memang semua itu butuh latihan sih, Bu. Gilang bisa seperti itu karena latihan gitu. Iya, kalau nggak ada latihan kayak gitu ya nggak mungkin juga tiba-tiba terjadi seperti itu. Jadi memang harus banyak latihan. Sekalipun saya bisa sampai kayak gini di hari ini bisa menyuarakan seperti itu karena banyak latihan. Karena otot itu, Bu, pita suara itu kan ada ototnya ya. Kalau otot ini nggak dilatih, nggak akan keluar suaranya gitu. Ya. Karena otot ini kaku. Kalau nggak dilatih, dia akan seperti itu terus, kaku terus. Nggak bisa membentuk suara baru gitu, nggak bisa mengelahirkan suara baru gitu. Jadi memang artis-artis penyanyi yang suka berlatih di Bina Vokalia itu malah lebih canggih mungkin ya, karena mereka kan setiap hari melatih A, I, U, E gitu kan. Iya, tapi kan itu lebih ke otot yang dibutuhkan untuk menyanyi, bukan untuk dubbing atau mengisi suara tokoh. Iya, ilmunya beda-beda, Bu, itu. Iya. Siap. Makasih Kak Fakih, makasih Dokter Agus, makasih Bu Nita. Ya, semangat berlatihnya, Bu. Biar sama-sama, terima kasih Ibu. Menemukan suara sendiri. Iya, siap. Iya. Kalau DDR singkatan apa, Bu? Ini karena murid saya nih, Pak. Nama saya kan panjang. Waktu kuliah itu teman saya tuh kan nama saya panjang Dwi Diar Litawati. Jadi panggilnya tuh DDR sampai murid saya semua panggilnya juga Mrs. DDR. Kebetulan murid saya kan kami online gitu, Pak. Online ada murid saya dari Maharashtra, India, sama dari Somalia. Jadi mereka manggilnya, salah satunya manggilnya juga tetap Mr. DDR gitu, Mrs. DDR ya. Kepanjangan soalnya nama. Iya. Makanya kok asik ini namanya nih. Udah biasa itu, Pak. Ibu dari mana, Bu? Ya sudah dari biasa mana, manggil gitu memang ya. Jadi kalau mau dipanggil yang lain itu khawatirnya beda gitu. Iya. Tapi maaf, maksudnya baru yang baru tahu ya Pak ya. Soalnya karena kalau di lingkungan kami, apalagi saya sama murid, itu juga manggilnya juga Mrs. DDR gitu. Iya. Baik. Makasih ya Pak. Makasih Miss DDR. Iya. Baik, ini mengingat durasi waktu ya. Dari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, silahkan dari Kak Fakih untuk closing statement. Oke. Di situ Kosnita, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus ya. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir dari awal hingga detik ini ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari ya, terutama dalam mendidik anak-anak ya. Bukan hanya anak-anak sendiri yang di rumah, tapi anak-anak didik yang ada di mungkin di lembaga pendidikan yang kita punya gitu ya. Nah, konsistensinya adalah ketika semua orang punya cerita, punya kehidupan dengan segala banyak cerita yang dia punya, tentunya kita juga harus mulai berlatih lagi bagaimana mampu menceritakan apa yang kita punya gitu, apa yang kita miliki. Kehidupan yang kita miliki dengan segala keunikannya, kita mampu untuk menceritanya dengan teknik mendongeng. Nah, salah satunya dengan berolah vokal, olah ekspresi, dan olah gestur. Nah, itulah kuncinya. 3 kunci itu, mari kita bersama-sama terus mengasah sampai kita bisa. Jadi, bisa karena terbiasa. Itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fakih ya. Terima kasih atas panduan malam ini ya, ilmu yang sangat luar biasa ya. Baik, silahkan Kosnita untuk sekaligus mengakhiri. Ya, baik. Terima kasih Dr. Agus. Bapak Ibu, terima kasih, apresiasi sekali hingga bagian akhir penutupan malam ini masih berkenan untuk mengikuti. Dari saya adalah saya mengucapkan rasa syukur sekali hari ini menambah lagi
keterampilan baru, meski belum melatih secara spesifik seperti disampaikan oleh Kak Fakih tadi. Yang saya dapatkan malam ini adalah, semoga kita juga semua dapatkan, yaitu kita semakin mengasah lagi kecerdasan kita. Seperti yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikaruniai kecerdasan pikiran, emosional, barusan tadi kita ketawa-ketawa, bergembira. Terus tadi menyambung dari Kak Fakih tadi, kita dari story yang kita sampaikan atau kita miliki, akan ada maknanya semua ini. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk juga masyarakat di mana kita berada. Mudah-mudahan dengan acara yang kita selenggarakan malam ini memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi untuk masyarakat di sekitar kita. Demikian Pak Dr. Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nita dan para sahabat-sahabat yang mulia ini di Rumah Karakter Mulia. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Icon selanjutnya.